Menurut pendapat ahli, Al-Syufi dan Susanti tahun 2021, sebelum dilakukan analisis, regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kualitas instrumen penelitian, yaitu uji validitas, bertujuan untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud. Validitas diuji dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Item dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel pada tingkat signifikasi tertentu, biasanya itu 0,05. Selanjutnya, apa itu validitas? Uji validitas adalah suatu proses pengujian untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen seperti kuesioner atau tes benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Validitas tidak hanya menilai apakah instrumen itu terlihat tepat, tapi juga memastikan bahwa isi, struktur, dan hasil pengukuran sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, menurut Sugiono tahun 2019, validitas menunjukkan tingkat ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam mengukur data dari variabel yang diteliti. Sedangkan menurut Arikunto 2013, instrumen yang valid berarti alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, mengapa uji validitas diperlukan? Uji validitas penting dilakukan karena 1. Menjamin kualitas data. Jika instrumen tidak valid, data yang dihasilkan pun akan menyimpang dari kenyataan dan mengarah pada kesimpulan yang salah. 2. Menghindari bias. Validitas membantu menghindari adanya kesalahan sistematis dalam mengukur variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Yang ketiga, memastikan relevan isi instrumen. Uji validitas memastikan bahwa semua item dalam instrumen benar-benar mempresentasikan konstruk yang ingin diukur. 4. Peningkatan kredibilitas penelitian. Penelitian yang menggunakan instrumen valid akan dianggap lebih tepat, dipercaya, dan memiliki kontribusi akademik yang kuat. Selanjutnya, tujuan uji validitas. Tujuan utama dari uji validitas diantaranya adalah: yang pertama, menilai keakuratan instrumen penelitian dalam mengukur suatu konsep atau variabel. Yang kedua, menentukan apakah butir-butir pertanyaan dalam instrumen sesuai dengan teori atau konstruk yang sedang diteliti. Yang ketiga, menyaring item-item yang tidak relevan atau ambigu, sehingga hanya item yang benar-benar mewakili konstruk yang digunakan. Selanjutnya, apa yang terjadi jika instrumen tidak valid? Jika suatu instrumen dinyatakan tidak valid, maka data yang dikumpulkan menjadi tidak dapat dipercaya. Hasil analisis bisa menyesatkan karena variabel yang diukur tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, kesimpulan penelitian menjadi salah. Interpretasi terhadap hubungan antara variabel menjadi keliru karena instrumen tidak mengukur secara akurat. Yang ketiga, kebutuhan revisi instrumen. Peneliti harus memperbaiki atau mengganti item yang tidak valid, lalu menguji ulang untuk memastikan validitasnya. Yang keempat, kredibilitas penelitian dipertanyakan. Jika tetap menggunakan instrumen tidak valid, maka penelitian bisa dianggap cacat secara metodologis dan tidak layak dipublikasikan. Sebuah penelitian, terutama penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner atau angket, ada satu hal penting yang wajib kita pastikan sebelum mengumpulkan data, yaitu apakah instrumen yang kita gunakan bisa dipercaya atau tidak. Nah, untuk itulah kita menggunakan uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen penelitian seperti kuesioner dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan dalam kondisi yang sama berulang kali. Jadi, sederhananya, reliabilitas itu seperti yang kita mengecek apakah alat ukur kita stabil dan tidak berubah secara tiba-tiba. Misalnya, hari ini saya menyebarkan kuesioner ke 30 orang, dan minggu depan saya berikan lagi ke kelompok serupa dalam kondisi yang sama, maka hasilnya harusnya relatif sama. Nah, kalau jawabannya berubah drastis, berarti instrumen saya belum reliable alias tidak valid.
Tujuan utama dari uji reliabilitas adalah untuk memastikan bahwa alat ukur kita benar-benar dapat diandalkan. Dengan begitu, data yang kita kumpulkan akan lebih kuat, lebih akurat, dan hasil penelitian kita jadi lebih bisa dipercaya. Dalam praktiknya, uji reliabilitas sering dilakukan dengan bantuan statistik, misalnya menggunakan nilai Cronbach's alpha. Semakin tinggi nilai alfanya mendekati 1, maka semakin tinggi pula reliabilitas instrumen tersebut. Biasanya, nilai alfa di atas 0,6 sudah dianggap cukup baik. Intinya, tanpa reliabilitas ini, hasil penelitian kita akan diragukan karena data yang dihasilkan bisa tidak konsisten. Maka dari itu, uji reliabilitas bukan hanya penting, tapi wajib dilakukan, terutama saat ingin memastikan bahwa kuesioner yang kita buat bisa benar-benar digunakan untuk mengukur apa yang ingin kita teliti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner penelitian kami, yaitu pengaruh promosi harga dan progres produk terhadap keputusan kemudian konsumen. Di sini terdapat yang pertama, yaitu ada identitas responden. Yang pertama, kami akan mengambil data jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, terus lalu ada usia kurang dari 20 tahun, 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, 40 sampai 49 tahun, hingga lebih dari 50 tahun. Lalu yang ketiga ada frekuensi belanja di supermarket dalam 1 bulan. Yang pertama yaitu ada 1 kali, yang kedua ada 2 sampai 3 kali, yang ketiga ada 3 sampai 5 kali, hingga selanjutnya ada lebih dari 5 kali. Lalu pernyataan penelitian ini akan menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju. Pernyataan-pernyataan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada bagian A tentang promosi, lalu ada bagian B tentang harga. Kita mulai dari bagian promosi. Pernyataan pertama yaitu saya mengetahui informasi promosi melalui brosur, spanduk, atau media sosial supermarket tersebut. Lalu yang kedua ada diskon atau potongan harga, apakah membuat saya tertarik untuk membeli. Lalu yang ketiga, program royalti seperti poin atau reward memengaruhi keputusan saya berbelanja. Lalu yang keempat ada saya merasa promosi yang diberikan supermarket sangat cukup menarik untuk saya beli. Lalu di bagian kedua ada harga. Pernyataan yang pertama yaitu ada harga produk di supermarket ini sesuai dengan kualitasnya. Lalu apakah saya membandingkan harga produk di supermarket dengan tempat lain sebelum membeli. Lalu ada harga produk yang terjangkau membuat saya memutuskan untuk membeli. Lalu ada saya merasa puas dengan harga produk yang saya beli di supermarket. Selanjutnya yaitu ada produk yang dijual di supermarket kualitasnya baik. Lalu produk yang saya beli jarang mengalami kerusakan atau cacat. Lalu kualitas produk memengaruhi keputusan saya untuk membeli. Lalu yang terakhir ada saya percaya terhadap kualitas produk dari supermarket ini. Kami sudah menyebar kuesioner ke supermarket hypermart yang ada di TCC Tanjung Pinang, dan hasil yang kami dapatkan itu responnya ada 26 dan didominasi oleh perempuan, di mana perempuan itu menjawab ada 18 responden dan laki-laki ada 8 responden. Rata-rata usianya 20 sampai 40 tahun dan didominasi oleh ibu-ibu yang sedang belanja di supermarket hypermart. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji validitas. Tahapan pertama adalah input data, yakni data yang ada di Excel seluruhnya kita pindahkan ke dalam SPSS dengan cara memblok dan mengkopinya, termasuk data total. Selanjutnya kita cari analyze, kemudian kita scroll down dan klik bagian correlate, lalu pilih bivariate, maka akan muncul kolom item kiri dan kanan. Kita pindahkan seluruh item yang ada di kiri termasuk item total ke kanan, lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil dari uji validitasnya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan hasil uji validitas, kita perlu untuk mengecek setiap instrumen apakah sudah benar-benar valid ataupun belum. Caranya dengan membandingkan T-hitung dengan T-table. Nah, T-hitung bisa kita lihat pada bagian Pearson correlation. Lalu kita bandingkan dengan T-table. T-table yang dimaksud adalah tabel dari nilai-nilai R product moment.
Dalam penelitian ini, responden ataupun N berjumlah 26, sehingga T-tabel yang digunakan adalah 0,388. Setelah mengetahui T-tabel sebesar 0,388, langkah selanjutnya adalah kita bandingkan Pearson correlation atau T-hitung dengan T-tabel, di mana setiap instrumen dinyatakan valid apabila memiliki T-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan T-tabel. Atau dalam hal ini kita perlu mengecek setiap pernyataan apakah memiliki Pearson correlation lebih besar dari 0,388. Untuk uji validitas, kita tidak hanya membandingkan T-hitung dengan T-tabel, tapi kita juga perlu mengecek signifikansinya, di mana untuk bagian signifikansi harus lebih kecil dari 0,05, sehingga setiap instrumen perlu kita cek apakah bagian signifikansinya sudah lebih kecil dari 0,05. Setelah dilakukan uji validitas dari 12 instrumen pernyataan dalam penelitian ini ditemukan ada 5 instrumen pernyataan yang tidak valid, yakni instrumen pernyataan P1, P2, P5, P9, dan P12. Hal ini dikarenakan T-hitungnya lebih kecil dari 0,388 dan memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale dan kita pilih Reliability Analysis, akan muncul kolom item kiri dan kanan. Kita pindahkan seluruh item yang ada di kiri ke kanan, kecuali P13 yang merupakan item total, lalu kita klik OK, maka akan muncul hasilnya pada bagian Reliability Statistics. Instrumen dinyatakan reliable apabila memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,6. Di dalam penelitian yang kami lakukan, setelah dilakukan uji reliabilitas, ternyata memiliki Cronbach alpha lebih dari 0,6, yakni sebesar 0,646, sehingga dinyatakan reliable.